saya bisa umrohkan orang tua, saya bisa bantu adik nikahan, akibat saya wasilahnya serius jalani PTBS-nya. Serius dengan komunitasnya. Kalau kita nggak serius, saya mana mungkin istilahnya ya, syariatnya kita nggak bisa umrohin orang tua. Berarti apa? Udah, loyalitas orang lain lebih penting dulu. Orang tua ada yang ngurusin, saya bilang. Yang penting nanti ketika berangkat, saya yang antar. Enak nggak? Dua-duanya tugas dicapai nggak? Dicapai. Jadi nggak ada istilahnya kata capek, nggak ada. Karena apa? Yang namanya hobi, yang namanya komunitas, yang namanya proses, itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi hobi. Oke, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata teman-teman sebelum ini udah pada mandiri ya. Kenapa saya bilang mandiri? Sebelum saya suruh duduk, udah duduk duluan. Aplaus untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Biasa teman-teman kalau saya ngisi sharing, saya selalu bawa senjata. Senjatanya adalah whiteboard sama spidol ya. Biasa kalau saya ngisi sharing, kalau misalkan tanpa ada whiteboard sama spidol, otak gak keluar gitu. Biasanya gitu kan. Cuma keadaan saya lagi drop, saya mohon maaf Bapak Ibu, agak kurang sehat, mohon doanya. Cuma lihat teman-teman pada semangat, alhamdulillah, insya Allah sehat lagi. Ya. Apalagi lihat teman-teman dapat reward lagi, beli motor lagi, beli mobil lagi, kan mantap tuh. Nah, kapan nih kira-kira? Ada yang baru bergabung di sini? Ada yang baru ketemu saya? Siapa? Ibu nggak pernah nonton YouTube, Bu? Atau nggak pernah lihat TikTok, Bu? Oke, minta bantuan, Kang. Jadi insya Allah malam ini saya isi sharing sesi kedua. Yang akan saya bahas insya Allah nanti sampai subuh Bapak Ibu. Siap? Siap. Yang siap siapa? Nah, yang siap silahkan, saya mau tidur. Seperti biasa. Oke, alhamdulillah, perkenalkan nama saya Rizyan Anugraha. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa bangun rumah kecil-kecilan ini. Wasilah saya jalani serius bisnis PTBS ini. Dimentori sama Kang Dani, dulu saya menolaknya 8 bulan Bapak Ibu. Ya, untung nggak 9 bulan, kalau 9 bulan lahiran ya. Dulu saya nolaknya 8 bulan. Kenapa saya nolak? Saya malu sama Kang Acep sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena waktu itu saya bergabung karena niat saya buat menghargai Kang Dani. Karena bosan saya di WA terus sama Kang Dani. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya saya nggak di WA terus, nah saya gabung, langsung saya bilang, Kang Dani, saya gabung, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nggak boleh WA saya lagi. Ada yang kayak gitu ke mentornya? Berarti cuma saya ya. Ya. Jangan ditiru. Terkecuali Anda mau menunda 9 bulan. Nah, dulu ceritanya kayak gitu. Nah, datanglah Kang Acep Bapak Ibu. Nah, Kang Acep datang, nih gila nih member baru, sponsoran terus. Saya bilang, setiap hari selalu ada sponsoran terus nih Kang Acep, luar biasa. Ya, nah di sana alhamdulillah membuat saya bukan lebih semangat, tapi membuat saya lebih ngedon lagi. Dan membuat saya lebih ngedon lagi, dan saya tertarik lagi untuk lebih ngedon lagi, untuk lebih menunda lagi. Nah, apa yang membuat saya semangat? Waktu itu Kang Dani tembus rumah 1 miliar Bapak Ibu. Ya, rumah 1 miliar beliau bagikan kepada masyarakat, termasuk orang tua saya kebagian hampir 500 juta yang dibagikan kepada masyarakat. Di sana hati saya tersentuh. Ya, mulailah saya telepon Kang Dani. Kang Dani ajari saya juga pengen berhasil, saya juga pengen sedekah habis-habisan. Itu tujuan saya bergabung di PTBS Bapak Ibu. Jadi bukan karena ada reward motor, bukan karena ada mobil, karena reward di dalam PTBS itu adalah sebuah sistem. Di mana teman-teman kalau misalnya omsetnya besar, udah pasti sistem itu pasti dapat. Jadi nggak usah dipikirin. Yang penting apa? Fokus prosesnya. Karena Bapak Ibu kalau misalkan fokus proses, enak Bapak Ibu kerjakannya. Kenapa? Contoh tadi yang saya bilang kepada, siapa namanya tadi deh? Kang Komar, tadi saya bilang ke Kang Komar, ada yang nanya misalkan, gimana cara gabung PTBS? Nah, kalau saya langsung tembak Bapak Ibu, kayak tadi ya, punya duit nggak 2.600.000, saya bilang gitu. Oh nggak punya, percuma saya jelasin, kamu nggak akan join. Ada nggak yang kayak gitu prospeknya? Kira-kira kalau ada calmit kayak gitu, gimana? Kira-kira kalau Kang Komar jadi calmit kayak gitu gimana? Saya bilang kayak gitu. Langsung diblokir gitu. Nah, kalau saya gitu Bapak Ibu, jadi nggak istilahnya bukan masalah ini apa? Kita jual mahal gitu. Contoh gini, Pajero mobil murah, mobil mahal. Mahal, tapi kenapa banyak orang yang tertarik? Kenapa coba? Karena mungkin ada yang merasa nyaman. Karena mungkin ada yang merasa keren. Kenapa PTBS kita jual murah? Harusnya kita jual mahal. Ya, orang semakin kita jual mahal, orang itu semakin penasaran. Betul?
Jadi apa tugas kita? Ya udah bikin PTBase, jual PTBase-nya, bukan jual diri kita. Jadi kalau misalkan kita yang ngejual diri kita sendiri, contoh edifikasi diri sendiri itu kesannya kan tinggi ya, sombong. Tapi yang kita jual karena marketing plan-nya, karena company profilnya, karena produknya, karena legalitasnya, enak Bapak Ibu. Nah tujuan, tadi siapa yang baru bergabung? Baru berapa bulan Kang? 1 bulan, udah closing? Belum? Oke. Kenapa harus PTBase? Kenapa harus PTBase? Karena yang saya tahu Bapak Ibu, PTBase ini adalah, saya bahas materi awal ya, karena PTBase ini adalah mesin uang. Yang tadi yang Kang Acep bilang, kalau misalkan kita udah berbonus, kemudian udah kita kerja keras, kalau misalkan kita udah ngambil duit kayak ngambil tisu, kira-kira enak nggak? Enjoy nggak? Enjoy nggak? Kata siapa enjoy? Emang udah pernah nyobain? Enak gak dapat luxury? Kata siapa? Udah nyobain belum? Kan gitu. Jadi kenapa harus PTBase? Jadi tujuan kita di PTBase ini adalah ini Bapak Ibu. Ya tujuannya itu buat membangun mesin uang. Kalau misalkan yang namanya mesin, kalau udah tercetak, enak. Contohnya gini, saya punya nih leader pelapis. Siapa? Ada Kang Acep, ada Kang Ivan, ada Mas Rian. Itu leader pelapis semua. Supaya apa? Jadi kita cetak 1 leader, minimal di kiri 1, di kanan 1. Kalau kita udah cetak leader 1 kiri 1 kanan, enak. Kenapa enak? Bisa mempermudah Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Tugas kita cetak bonus Kang Acep, cetak bonus Kang Ivan, cetak bonus Kang Rian. Kira-kira kalau mereka udah berbonus mau berhenti atau lanjut? Bener nggak? Kalau Bapak Ibu jelasin marketing plan ke calon member kayak gitu. Kira-kira kalau Bapak kenalin ke saya bantu jelasin, dapat bonus nih Bapak. Kira-kira mau lanjut apa berhenti? Pasti jawabannya lanjut. Kemudian tiba-tiba Bapak saya bantu hingga bisa tembus dan bisa beli motor senilai 20 juta. Mau lanjut apa berhenti kira-kira? Gimana mau lanjut Pak? Bapak aja daftar aja belum. Beres gak marketing plan-nya? Tugas kita apa? Sampai sana aja. Jadi kadang ada saya lihat nih member-member baru telepon, oh jelasin sampai ke 1,67 miliar. Mual masuk. Liar tak? Yang baru gabung dijelasin 1,6 miliar tak? Liar. Tapi kalau misalkan saya tanya gitu, lebih enak gak? Lebih enak. Kang saya bantu nih. Akan dapat 400.000. Mau lanjut apa berhenti? Lanjut. Sampai akhirnya Bapak Ibu tembuslah bisa beli motor nih 20 juta. Mau lanjut apa berhenti? Lanjut Kang. Gimana mau lanjut Pak? Bapak aja daftar aja belum. Gimana mau dapat? Beres gak kira-kira marketing plan? Aplaus satu aplaus. Simple nggak? Nah itu cara saya prospek. Makanya kalau saya prospek kalau via telepon nggak lebih dari 10 menit. Yang penting mah closing. Namun beda nah sajamnya 10 menit. Bonus 400.000 mah penting mah 10 menit. Paham? Jadi jangan istilahnya bertele-tele kalau jelasin ke calon member ya. Kenapa? Calon member aja kayak anak yang baru masuk SD. Nggak mungkin ngerti sok sabara 25 kali 25. Mual apalin. Terus? Betul? Tapi kalau dikasih cara pemahaman yang simpel, lebih terbuka pemikirannya, lebih paham ke calon membernya, lebih masuk, pasti closing. Mantap? Lanjut? Sok saha. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, balik lagi tujuan kita membangun mesin uang. Nah, mesin uang ini bisa tercipta akibat di pertemuan. Ini pertemuan bukan? Pertemuan bukan? Pertemuan. Cuma pertemuan dibagi 2 hal lagi. Ada pertemuan omset. Kemudian ada pertemuan apa lagi? Training atau pembelajaran. Pertanyaan saya Bapak Ibu, boleh nggak kita sholat asar aja tanpa sholat duhur? Kenapa? Kita pengen nih bangun mesin uang. Pengen nggak kira-kira? Boleh nggak kita omset aja tanpa kita harus training? Kenapa? Mau nyambung. Betul? Kalau kita pengen mesin uangnya jadi, kita ciptakan di pertemuan. Pertemuan ini ada pertemuan omset. Contoh pertemuan omset apa? Prospek. Apalagi? Prospek. Apalagi? Seminar. Seminar Zoom kan sekarang kan? Lebih enak nggak? Dulu mah saya gabung nggak ada Zoom, nggak ada TikTok Bapak Ibu. Saya dulu liatin Jajang, tahu Jajang Samsuri? Dia orang yang pertama main TikTok di tim SSB. Tapi mainnya joget-joget. Itu kan. Tapi saya belum kebaca itu TikTok itu.
kayak gimana sih bisa cara dapat database. Hingga akhirnya apa? TikTok ini jadi bahan yang sekarang emang lagi ramai. Betul? Siapa yang sering closing dari TikTok? Saya pun Bapak Ibu, saya dikasih tahu Kang Sony, mana Kang Sony? Banyak anak-anak yang gak percaya, Kang Komar termasuk. Saya diajarin sama Kang Sony Bapak Ibu. Cuma saya belajarnya nggak dilihat, nggak kelihatan. Kang Sony, gedannya Pak Amir Maser saya bilang. Masa bonus sponsor bisa 100 juta? Kieu bos carana tah. Kata Kang Sony, padahal saya cuma mancing doang. Nah itu cara belajar saya. Jadi teman-teman yang punya member jago closing, caranya kayak gitu. Kita terapkan sendiri, udah bisa nih. Kita serapkan ke cross lane-nya. Nih cara saya cross lane, kayak gini. Kalau saya nggak pernah bisa ngasih arahan tanpa saya melakukan dulu Bapak Ibu. Ya. Tanpa saya tidak pernah melakukan dulu. Artinya yang harus saya sampaikan berarti saya harus melakukan dulu. Biar apa? Biar tahu kendala di lapangannya seperti apa. Saya dulu prospek sering setengah jam, 1 jam sekali telepon. Emang panas celi Bapak Ibu, closing mente. Gitu kan? Tapi udah tahu pola nama kok enak ya. Cuma ngobrol gitu, cuma 2 juta genap ratus. Boga hente ya udah tuh dijelaskan. Ngartos tuh aya orang luar Sunda tuh. Ya. Jadi nggak perlu bertele-tele. Ya udah kita mah simple, yang penting closing. Paham? Contoh di pertemuan ada prospek, ada prospek, ada seminar, ada training. Trainingnya apa aja? Ada workshop. Kemudian apa lagi? Training leader. Apalagi? Kalau buat training GM. Apalagi? GSS, SLC. Itu kan training, pembelajaran. Betul. Ya, jadi kita nggak bisa nih abaikan dari 2 hal ini. Kayak yang tadi saya bilang, boleh nggak kita sholat maghrib aja tanpa sholat asar? Nggak bisa. Ya, sholat asar kudu, maghrib kudu. Ulah iman niat sholat maghrib, sholat pardo maghrib di salah sarbo, kemis jumat lumayan tepi kan nggak bisa, betul? Pak ada abi mah tos diniatan cenah. Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tangkewe salasa deui can sholat maghrib. Kan nggak bisa. Masa kita boleh nggak training? Boleh. Tapi boleh nggak setahun sekali trainingnya? Nggak boleh. Setiap ada training, lakukan. Tanyakan kepada leader Anda, Bapak Ibu. Ya, mentor-mentor Anda. Saya nggak pernah bolos training. Ya. Orang tua saya mau umroh Bapak Ibu. Berangkat hari Senin. Saya Minggu masih di acara. Adik saya nikah. Hari Senin. Saya Minggunya masih di acara. Kenapa? Loyalitas. Saya bisa umrohkan orang tua. Saya bisa bantu adik nikahan. Akibat saya wasilahnya serius jalani PTBS-nya. Serius dengan komunitasnya. Kalau kita nggak serius, saya mana mungkin istilahnya ya syariatnya. Kita nggak bisa umurin orang tua. Berarti apa? Udah loyalitas orang lain lebih penting dulu. Orang tua ada yang ngurusin saya bilang. Yang penting nanti ketika berangkat saya yang antar. Enak nggak dua-duanya? Tugas dicapai nggak? Dicapai. Jadi nggak ada istilahnya kata capek, nggak ada. Karena apa? Yang namanya hobi, yang namanya komunitas, yang namanya pros itu udah jadi kebiasaan. Udah jadi hobi. Siapa yang sering ditolak? Ya. Kalau udah jadi kebiasaan ditolak, mau nyeri hati Bapak Ibu. Saya sok nyeri hati. Wah calmit keheuda ke PHP. Enak gitu. Karek calmit karek ayah hiji di PHP. Udah we eureunna di PTBS teh. Aya anak itu sering. Nah sama saya juga Bapak Ibu. Udah dapat luxury. Saya dulu malah ngedon sama Kang Dani. Kang Dani saya mau berhenti aja lah di PTBS. Liar. Jaringan kok makin gede makin banyak masalah. Bonus makin gede Kang Dani bonus mah. Tapi masalah kok makin gede. Ya itulah. Tapi bukan berarti kita harus cari masalah buat bonus gede. Bukan. Tapi dengan adanya masalah, yang namanya masalah adalah rezeki. Setiap ada masalah kita syukuri, kita hadapi. Kita nggak bisa lari dari masalah. Kita hadapi, kita jalan bareng. Ya, apalagi teman-teman didampingi sama mentor. Kalau saya dulu enggak. Sama Kang Dani cuma evaluasi aja. Ya, apa yang kurang dari saya evaluasi sama Kang Dani. Penting nggak kita bangun mesin uang? Penting. Daftarnya basic, reguler, priority. Basic, aya nu priority di dia cung. Eksekutif, bisnis, lingis. Basic, lingis. Kan lingis mah hiji Bu, kieu tah celeng-ceng. Ya, gimana kita mau bangun mesin uang kalau kita gabungnya? Wah, Kang Aris banyak kok yang basic Vika menang luxury, ayah. Tapi yakin kalau udah paham ini nggak bisa. Ya.
Nanti akan saya bongkar gimana caranya dapat 1 miliar per bulan. Bukan per tahun. Pengen nggak? Kenapa saya bilang kayak gini? Karena leader saya udah membuktikan, Pak Haji Suroto. Tahun 2021 ketika itu saya waktu lagi meeting sama Prai Luxury. Liatin buka website Pak Haji Suroto 2021 awal, beliau bonusnya udah 1 miliar lebih. Apalagi dengan sistem sekarang. Bonus naik 3 kali lipat. Kok bisa naik 3 kali lipat? Bisa. Ada yang tahu caranya? Kejar dulu 100-100. Jadi Bapak Ibu, bukan masalah istilahnya kita gabung basic, bukan masalahnya kita gabung reguler. Tapi kalau misalkan Anda basic, ya yakin semangatnya beda. Bapak Ibu punya perusahaan, punya konvensional. Kalau usahanya misalkan modalnya taruh 100 juta aja. Mau jalani serius atau santai? Kunaon serius? Modalnya gede. Betul. Nah, ya udah suatu kepastian kalau kita kerjakan 1,67 miliar. Ini modalnya gede apa untungnya yang gede? Kenapa Anda gak serius? Cung di dia nusuk di PHP-an, tapi masih kena ngedon. Karena hiji, aduh Pak ditolak Pak, saya Pak, sabar orang, aduh Pak saya udah berjuang habis-habisan. Ada member saya Bapak Ibu udah dapat mobil lagi. Kang saya tuh udah berjuang mati-matian Kang, aduh pokoknya gila-gilaan. Prospek berapa? 1 Kang, 1 bulan. Ada yang kayak gitu? Ada. Mitra saya, nggak boleh sebutin namanya. Ya, ada mitra saya. Cita-citanya pengen flash out setiap hari, pengen 1 juta setiap hari. Prospeknya 1 bulan, 1. Bapak Ibu kalau kerja di sebuah perusahaan yang gede, kalau kerjanya masuknya sebulan sekali gimana? Naon seri? Pengalaman. Dipecat apa dinaikkan gaji? Dipecat apa naikin gaji? Otomatis dipecat. Bapak Ibu pengen gaji, istilahnya pengen dapat bonus 1 juta setiap bulan. Kerjakan PTB 1 kali setiap bulan. Gimana mau 1 juta sebulan? Ya. Saya aja Bapak Ibu tapi kakek sangka bool-bool cek Sunda nama yang 1 juta setiap hari teh. Tahu kakek sangka bool-bool? Ya, kita mah santai ya serinya ya. Kalau saya gini emang orangnya karakternya emang kayak gini kalau saya. Jadi santai tapi serius, serius tapi santai ya. Paham sampai sini? Pentingnya pertemuan? Wajib ikuti pertemuan? Wajib nggak? Wajib. Pak, saya mah ngomset we terus lah nggak perlu diajar. Teknik mah gitu-gitu kene. Aya nu kitu aya. Ya. Akhirnya apa? Dimana ketika dia jaringan udah gede, dapat masalah, bingung. Karena dia cuma tahu ngomset. Pak, jaringan saya down kumahnya ngomset tuh jawabannya teh gitu. Ada yang sok training hungkul tanpa tidak pernah bertindak, ayah. Pak saya mah training aja lah, nggak perlu bertindak. Yang penting mah saya mah ngirim kiri, ngirim kanan. Leader keple eta mah. Betul? Jadi yang teman-teman misalkan udah punya jaringan, Pak saya ngirim nih Pak, 5 kiri 5 kanan. Tapi saya nggak hadir Pak, alah comron gitu Pak ya. Ya hati-hati teman-teman, sebelum kita istilahnya, ya kalau kata kasarnya kalau kita nyuruh, kalau kita mau ngasih arahan, kitanya dulu yang harus dikerjakan. Tanpa kita mengerjakan kita akan bingung. Ya, kita pasti bingung. Karena apa? Sesuai dengan kalau misalnya yang kita sampaikan itu sesuai pengalaman, mual balelo ngobrol teh. Pak, manfaat ekor racing mah mantap Pak. Tiasa ngahemat BBM. Cek sa Kang dina YouTube Kang seueur. Closing mual calmit. Mual. Jamin. Pak, eco farming mah Pak tiasa melakukan pertumbuhan rambut. Di mana eta? Tina YouTube mual closing. Tapi kalau kita udah pakai produknya, kerasa manfaatnya sendiri, ngobrolnya udah pasti lebih beda. Makanya tugas member yang pertama apa? Konsumsi produk. Pas saya udah gabung, produknya lama, tulis database-nya dulu. Database udah ditulis, kita datangin satu-satu. Sambil kita bawa sampel produk. Sebetulnya mah kalau masalah prospek, simple Bapak Ibu. Simple. Kalau saya sendiri, kalau lagi pengen closingan ya closingan. Kalau lagi gak mau, kasih ke jaringan database ya. Kalau saya gitu. Nih Kang Peri yang jadi saksi. Saya bangun dari nol ya Peri ya. Saya bangun Bapak Ibu dari nol jaringan. Ya, kemarin mau ngasih contohin Mas Rian. Karena Mas Rian udah mulai agak tinggi. Nah saya nggak berani ngomong. Udah biarin saya bilang. Mulailah saya telepon. Saya sambungin Kang Acep, Kang Ivan, Mas Rianto, Kang Edi sama Kang Oyi saya telepon. Saya izin saya mau bangun kaki baru saya bilang. Ya.
Kalau misalkan saya closingan terus Bapak Ibu, ya. Kalau saya nggak kasih ke jaringan, saya nggak bagi-bagi ke jaringan, 2 bulan saya beres motor. Alhamdulillah 3 bulan pertama, awal ngebangun kaki baru dari nol, 3 bulan langsung tembus motor. Nah, udah tembus motor, baru saya kasih tahu tujuan saya bangun kaki baru tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak barulah paham. Enak gak kita ngobrolnya? Tapi kalau waktu itu lagi sakit hati langsung saya lampiaskan ke Mas Rianto, nggak akan masuk. Bisa-bisa saya emosi. Itu cara ngebina. Kalau misalnya ke leader Anda, ke leader pelapis Anda. Makanya penting. Ya, sebelum kita melakukan arahan, sebelum kita ngasih pembelajaran, kitanya dulu lakukan, kitanya dulu buktikan. Kang Dani bisa ngasih arahan, Kang Dani bisa itu. Udah lewati fasenya Bapak Ibu. Ya, udah lewati fasenya. Kenapa saya bilang kalau prospek kok Kang Aris mah simpel prospeknya juga nu heureuy. Heureuy da prospek masa betul nama. Cuma tergantung kita gitu. Mindset kita apa prospek? Apakah tujuan Bapak Ibu prospek hanya untuk dapat bonus aja? Ada yang kayak gitu? Banyak. Ya. Apakah kalau misalkan kita prospek hanya sekedar buat nambah bonus pasangan? Ada banyak. Tapi tujuannya kalau misalkan Bapak Ibu rubah, saya prospek kenalkan bisnis ini yang pertama untuk dakwah. Yang kedua adalah apa yang saya rasakan pengen Anda rasakan juga. Pasti dibinanya benar-benar. Betul nggak? Contoh, kalau misalkan nih Kang Komar pengen closing priority. Tapi wadahnya belum kita siapkan. Dalam artian wadahnya belum kita siapkan tuh gini. Kita belum siap secara mental. Kita belum siap secara pembinaan. Yang penting mah closing lah priority. Kubangke pembinaan mah ya leader orang. Mau closing priority tapi kayak irage. Karena niat kita udah beda. Ya. Niat kita udah beda. Berarti kalau kita pengen bonus besar, pengen dapat reward yang besar, pengen dapat mobil berkali-kali, kitanya dulu pantaskan dulu diri kita. Pantas gak nih ya saya dapat motor 5 kali? Pantas gak nih ya saya dapat mobil berapa kali? Kang saya semangat, udah tembus motor kok malah ngedon. Berarti targetnya cuma sampai motor. Contoh kayak saya dulu, udah dapat luxury, udah malah santai saya. Padahal jaringan lagi benar-benar lari gitu. Tiba-tiba ya istilahnya Allah turunkan lagi. Biasanya bonus puluhan juta gini-gini sampai belasan juta lagi. Bahkan sempat di 7 juta, 8 juta setiap bulan. Udah luxury Bapak Ibu. Saya ceritakan buat pengalaman. Jadi buat teman-teman yang istilahnya baru dapat motor apalagi yang baru bergabung, jangan santai. Kenapa jangan santai? Ya, di luaran itu yang pengguna media sosial itu banyak. Ya, saya sering kecolongan sama tim leader yang lain. Kalau saya ini sama Pak Algian sering rebutan calon mitra, tapi bukan rebutan, masalahnya gini. Yang namanya online kita harus pas respon, itu yang pertama. Kalau misalnya kita nggak pas respon ya mohon maaf. Kita nggak pas respon ya pasti gabung ke tim lain. Tiba-tiba Kang Acep ngerebut calmit orang, aya nu kayak gitu. Aya wae Bapak Ibu. Padahal kita nu salah nggak pas respon, nggak kita follow up. Ya kurang gercep. Kecuali kalau teman-teman pengen barbar. Kayak istilahnya apa prospeknya barbar kayak saya, boleh. Tapi resikonya satu, diblokir. Kalau saya semakin kontak banyak yang diblokir berarti semakin senang. Kenapa semakin senang? Semakin banyak orang yang dia yang nggak serius. Jadi tahu nih mana yang serius, mana yang enggak. Kalau saya gitu. Ya. Kadang, Kang, saya tuh udah banyak kirim nih database. Udah banyak istilahnya apa? Ngirimin formulir. Tapi gak transfer. Terkadang saya iseng Bapak Ibu. Saya tulis nama-namanya dia. Nama dia, alamat dia, nomor HP-nya dan lain. Saya tempel di kardus PTBS. Pak, ini barangnya udah mau dikirim. Kira-kira mau transfer kapan? Saya sering closing kayak gitu. Sering. Kira-kira kalau misalnya kita tekan kayak gitu gimana? Aduh iya kumaha cenah si Kang Aris iya. Duit yang ditambah biar barangnya dikirim ya. Usahakan mau. Ulah sakaseri kalem. Pernah tuh gitu. Cobaan kayak mah. Besi terpercaya. Udah ngirim formulir kan? Saya tuh transfer wae. Kadang kita geuneug aduh ya PHP dong tuh diblokir kan gitu. Nah, coba teman-teman pakai jurus terakhir kayak gitu. Anda cuma modal tulis ya di kertas lembar, modal pulpen, kertas jeung naon eta? Selotip jeung kardus PTBS. Aya kan kardus PTBS? Alamatnya cukup ditempel foto, Pak, ini barang udah mau dikirim Pak sama stokis. Kan nanti juga pasti dikirim kan? Nggak bohong tuh. Henteu. Cuma motokeun ku, set Pak ini Pak barang udah mau dikirim Pak. Kapan Pak kira-kira mau transfer Pak? Ada yang pernah kayak gitu nggak?
Hah? Astagfirullahaladzim. Cobaan gerak. Paham? Lanjut? Sok Kang. Jadi sebenarnya prospek itu simpel sebenarnya. Ya. Prospek itu simpel. Simpelnya gimana? Tergantung niat kita. Niat kita pengen ngebina bener nggak? Makanya kalau prospek ya seringnya bercanda. Kenapa? Orang yang mau serius pasti dia transfer. Contoh kayak saya tembak, buka duit itu 2.500.000. Oh ayah. Nah baru saya semangat Pak jelaskan. Nah, tapi transfer heula Pak percuma tadi transfer ke Maya ge. Barulah dijelaskan. Tapi banyak yang ngeblokir, loba. Gitu. Kita paling, nah cenah Kang Komar cenah di si Kang Aris mah kieu cenah. Malah dititah transfer heula ku Kang Komar mah dijelaskan lila gitu teh. Angel. Ya, simpel tuh prospek. Banyak leader-leader yang udah dapat motor, udah dapat mobil, malas untuk prospek karena mereka bingung caranya kumaha. Ya, kayak Kang Sony kemarin ngasih tahu ke saya, Kang Aris gampang sebenarnya, wah, pugu orang teh diajar gitu. Saya lagi belajar di Kang Sony itu prospekan wae, closingan wae. Betul, Kang, kan dia ke rumah dia ngobrol. Edanya Pak Amir kieu-kieu, tapi Kang Sony kemarin ya closingan terus saya bilang gitu. Gini Kang Aris caranya, tang tung. Oh gitu cobaan, bener closing. Baru wani ngobrol kan, Kang Sony nu ngajarkeun cara closing. Kan lucu gitu kan. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan dulu maksimal mungkin. Kita nggak perlu malu belajar dari member, dari jaringan kita. Jaringan kita jago ngomset, kita belajar dari jaringan itu. Kita belajar dari member itu. Cuma ulah ditinggalkan kebodohan orang, nah gitu sebagai leader mah. Ya, jadi belajarnya jangan kelihatan. Ya, kayak saya ke Kang Sony gitu. Kang gila ya Kang Sony, closingan wae. Gampang atuh kan kumaha cing gampang teh gitu. Tapi lo misalkan Kang Sony urang lah diajar era martabatna luxury mah diajar kana motor gitu. Kan gitu kata kasarnya tuh. Kata kasarnya, tapi kita sebagai leader boleh belajar ke jaringan. Itu harus. Ya, itu harus. Tapi dengan catatan jangan dilihatin rasa bodoh kita. Ya, mungkin mau dianggap upline kayak ku member. Ya. Kade pulang teh teh nu inget 2.600.000 jeung kertas. Nah. Ya. Ulah inget tanya. Kita percaya sama cobaan, gerak babari closing teh. Siap? Aplaus dulu untuk kita semua. Cenah anu pernah nyobaan? Kacida. Pinter kene nu luxury aja. Enggak, emang saya udah pernah baca buku. Nah, caranya kayak gitu. Bukunya ada di Dewaka Prayoga. Saya bocorin. Ada bukunya, buku karangan Dewaka Prayoga. Dulu saya waktu di Tasik belum nikah. Kok lucu cekan itu sesimpel kieu bisa jualan kan kayak gitu. Nurutan. Kok closing gitu. Loh kok enak cuma modal foto gitu. Foto, kertas, pulpen, enak. Kok enak. Gitu kan. Saya coba lagi. Loh kok makin enak gitu. Ya alhamdulillah closing. Artinya Bapak Ibu ya, saya bisa kayak gitu itu yang pertama saya mau belajar. Bapak Ibu nih hebat ya, mau belajar menurunkan ego. Karena kebanyakan orang yang tidak mau menurunkan ego. Artinya yang saya bilang orang hebat itu bukan orang yang berbicara di depan, bukan. Ya, saya berbicara di sini bukan saya hebat, bukan. Kang Acep tadi bukan hebat, Kang Ivan bukan hebat, Mas Rianto sama semuanya. Tapi orang hebat itu adalah mereka yang mau menurunkan egonya. Betul? Siap belajar lagi? Siap nanti ikuti acara? Acara terdepan kita yang dekat itu adalah workshop leader, bukan workshop member. Ya, bagi teman-teman yang mau dicetak jadi leader silahkan datang. Saya nggak memaksa, kuota cuma 200 tiket. Ya, yang sekarang tinggal paling 80-an lagi tiket. Cuma 80. Siapa yang belum daftar WS di sini? Astagfirullahaladzim. Tobat, bro. Era ku kopea. Ya. Jadi emang sangat penting yang namanya pertemuan ini. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya pertemuan omset. Kita nggak bisa lepas dari pertemuan training. Percuma kita jago omset tapi kita nggak pernah training. Capek. Mau sampai kapan kita omset? Bapak Ibu ya tembus motor nanti, tembus mobil. Bukan hasil dari omset semua, bukan. Ya, apakah nanti Bapak Ibu dapat 75 kaitan itu hasil sendiri? Capek nggak kalau hasil sendiri? Capek nggak? Berarti apa? Harus duplikasi. Duplikasi terbaik ada di pertemuan. Ya, Bapak Ibu cukup ngirimkan jaringan kiri, jaringan kanan, leader-leader kita yang ngejelaskan. Enak nggak? Kita capek nggak?
kita cuma modal WA doang, bro ayo datang. Kang Aris dah saya mah susah member-membernya ngelawan wae. Sengelawan-ngelawannya. Cek Sunda nama sabantangul-bantangul na member. Kalau diliatin duit pasti tertarik. Berarti apa? Orang Indonesia suka yang namanya keuntungan. Berarti tawarinlah keuntungan ketika acara workshop. Contoh, misalkan siapa yang pernah ikut workshop? Oke, saya nanyain member baru, siapa yang pernah ikut workshop? Belum pada semuanya nih? Pas, satu jajar belum pernah. Kang Ang pernah ikut workshop? Apa yang Kang dapatin ketika acara workshop leader? Semangatnya, terus apa lagi? Beda gak kita ketika mau gerak lagi? Beda. Kita bisa kenal gak dengan orang lain? Kita bisa dapat ilmu baru gak dari orang lain? Bisa. Artinya apa? Workshop itu luar biasa. Kita bisa kenalan dengan tim lain, dari daerah lain. Contoh, apa sih yang diuntungkan dari workshop ketika bisa perkenalan dengan tim lain? Ya, contoh misalnya saya kenalan dengan orang Bandung. Saya ada calon mitra di Bandung karena kita udah kenal. Mual para buatan calmit teh. Itu yang diuntungkan. Mereka bantu kita. Begitupun yang dari Bandung punya calon member dari Tasik. Kita bantu nggak? Kita bantu lagi. Tapi dengan catatan ulah kita bantu. Set pas closing kita didaftarkan. Ulah. Ya, paham? Mengerti? Oke. Bahas nggak yang 1 miliar sebulan? Liar mau? Ya penghapus.